Jangan percaya amat ke anak buah. Nyoko Pak Buya, anak buah awak lah. Kau salah lama nyoko. Dagi. Ya Allah Pak. Kita ni lah bawa mobil kok ke kebun sawit tu. Tapi apa Pak inyo tukang panen. Dalam semak tu agak 3 tandan. Nah niko yo inyo angkat. 3 tandan Pak. Kalau sempat 5 tandan 20 kilo sepikul kali 3.000 Pak. Tambah upah panen 150 seton 4,5 nya dapat. Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Kepala Desa Pagar Puding, yang alhamdulillah beliau hadir bersama-sama dengan kita. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan umur panjang dan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya di desa kita ini. Kemudian Bapak Kadus dan para Bapak RT yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua BPD beserta seluruh anggota. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Lembaga Adat beserta seluruh ninik mama yang pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita. Yang tukang tunjuk ajar kepada kita masalah adat istiadat, masalah bekorong bekampung. Oleh karena itu mudah-mudahan para ninik mama, lembaga adat, mudah-mudahan selalu memberikan contoh yang baik kepada kita. Amin. Selanjutnya juga yang saya muliakan, Bapak Imam dan seluruh pegawai syara, baik pegawai syara masjid maupun pegawai syara yang ada di surau, di langgar dan musola. Mudah-mudahan kita doakan juga para pegawai syara kita ini adalah para ulama kita di desa, Pak. Ulama itu adalah bentuk kalimat jamak dari alim, dari orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu kalau ngumpul beberapa orang, maka itu dikatakan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena dari para ulama kolah kita tahu
tentang bagaimana ajaran Islam ini bisa berkembang sampai pada saat kita, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tidak pernah ketemu dengan Nabi itu, Pak. Ya, Pak? Ya, Pak? Ayo, kalau ditanya bunyi, Pak. Kita tidak pernah ketemu dengan Nabi itu. Kita tidak pernah ketemu dengan sahabat. Kita tidak pernah ketemu dengan para tabi'in. Nah, yang kita bisa ketemu itu para ulama, Pak. Nah, mudah-mudahan para orang-orang alim yang ada di desa Pagar Puding ini juga istiqomah menjalankan ajaran Islam dan mengajarkannya kepada kita. Oleh karena itu patut kita muliakan. Orang yang memuliakan ulama itu sama dengan memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Taunya kita sholat, taunya kita semayang, taunya kita puasa, taunya kita tata cara naik haji dan segala macam, taunya kita tata cara bersuci, bertoharoh, itu gara-gara para ulama. Bisa jadi kita mungkin mengenal ajaran Islam itu melalui madrasah-madrasah yang ada pada sore hari di dusun kita kok. Masih hidup madrasah itu? Masih, alhamdulillah. Nah, mereka ini insya Allah mendedikasikan, mewakafkan ilmunya. Makanya bapak-bapak pegawai syara, afdalus sedekah, seafdal sedekah itu adalah sedekah ilmu, Pak. Jadi jangan nanti kumpamonya kita ikhlaskan dulu. Namun kita masyarakat juga harus berpikir, oh kata Buya Sofwandi, kata Ustadz Sofwandi, harus ikhlas. Ngajar harus ikhlas, anu dan segala macam harus ikhlas. Tidak cukup di ikhlas tuh, Pak. Karena pegawai syara kok punya kerongkongan juga. Betul apa beda? Ketika orang punya kerongkongan, pasti harus ada yang nak dilewati dari kerongkongan itu. Apa? Makan. Paling tidak, jangan pula selalu menyalahkan aku gawe pegawai syara lah kok. Jangan pula. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kita berkumpul di masjid apa nih? Masjid Asy-Syakur. Luar biasa nama masjid kita kok, Pak. Saya yakin jamaahnya pandai bersyukur kalau ini. Jadi Masjid Asy-Syakur kita berkumpul di sini di rumah Allah. Harapannya apa Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan kehadiran kita ke sini dicatat oleh Allah sebagai bukti bahwasanya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, tentu patut kita bersyukur juga kepada Allah atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita, Pak. Saya mungkin salah satu yang penceramah yang sering masuk ke Pudingko di akhir-akhir. Idak di masjid, mungkin di surau. Idak di surau, paling idaknya di kelompok yasinan. Ada juga. Setiap peringatan hari besar Islam, tidak ada kelompok yasinan paling tidak mengundangnya pemudanya jadi go. Namun saya setiap hari besar Islam tuh pasti ada ke dusun kok, Pak. Iya beda. Nah, Bapak Ibu sekalian, selalu saya sampaikan di dalam ceramah saya bahwa kita ini, Pak, kita kok adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, yang di segalanya disiapkan oleh Allah untuk fasilitas kita, untuk kebutuhan kita sehari-hari itu dijamin oleh Allah, Pak.
Kalau pemerintah kita umpamanya menjamin untuk kesejahteraan masyarakat katanya, Allah bukan hanya kesejahteraan, apapun yang kita butuhkan disiapkan oleh Allah. Tinggal lagi Allah itu akan memberikan sesuai dengan kebutuhan, Pak. Lah, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Itu yang perlu kita bedakan. Sesuai kebutuhan, bukan keinginan, Pak. Kita butuhnya kini itu apa? Makan. Pernah kita tidak ada makan? Agak sehari tidak ada nian kena dimakan di rumah kita tu ada. Saya rasa kalau kita di dusun kau, Pak, apalagi masih berumur lah, apalagi sawit lagi berbuah, apalagi getah umpamanya masih keluar kalau dipotong, saya yakin dan percaya, Pak, kita masyarakat pagar puding kok tak pernah luput dari yang namanya makan. Iya beda. Itu namanya kebutuhan. Allah pasti akan memberikan sesuai kebutuhan itu. Tentu akan tertunda yang akan diberikan oleh Allah itu apabila sesuai dengan keinginan. Keinginan yang namanya kita manusia, Pak, yang namanya kita manusia kok pastilah banyak inginnya. Karena apa? Karena kita kok diberikan nafsu. Nafsu itu itulah keinginan. Kita punya akal dan kita punya keinginan. Tapi yang apabila kebutuhan kita itu didasarkan dengan keinginan, maka terkadang disitulah manusia itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering melanggar aturan-aturan Allah itu. Karena apa, Pak? Karena berusaha, bekerja, berbuat sesuai keinginannya. Aku beri contoh. Saya yakin kita galo-galonya kepingin punya mobil. Keinginan, Pak. Kita nak punya motor, kita nak punya rumah elok, kita nak punya bini banyak. Yakin saya itu. Keinginan. Itu maunya. Tetapi Allah kadang-kadang tidak mengabulkan itu. Karena apa? Karena belum merupakan kebutuhan. Idak nian kita pakai motor lagi bisa hidup, ya Pak? Idak nian kita pakai mobil lagi bisa hidup, lagi bisa kita ke umur, lagi bisa kita ke kebun, lagi bisa kita beramal, lagi bisa kita beribadah. Tapi kalau sudah merupakan satu kebutuhan, itu yo agak payah, Pak. Contoh, kebutuhan fisik kita ini umpamanya kita butuh makan, sementara nak dimakan tidak ada. Itu baru payah, Pak. Kita butuh air tidak ada. Itu susah tuh, Pak. Karena apa? Karena itu kebutuhan. Tuh makanya kadang-kadang gara-gara urusan perut, Pak, makanya banyak orang bercekak, makanya banyak orang berbunuh-bunuhan. Ya, Pak? Iya. Makanya hal ini bukan hanya terjadi sekarang, baik, Pak, bukan hanya kini, baik terjadinya. Sejak kapan terjadinya, Bapak Ibu? Mulai dari zaman Nabi Adam, Pak. Zaman Nabi Adam. Nah di belakang. Mulai dari zaman Nabi Adam kejadian model itu tuh. Saling bunuh-membunuh. Qabil dan Habil. Kenapa mereka bersaudara ini, Pak? Sampai bertengkar, sampai bunuh-membunuh. Itu karena apa? Karena keinginan. Karena rasa kecemburuan.
kecemburuan sosial kota dilah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Yang ikokan Hawa itu melahirkan setiap anaknya itu kembar Pak, satu sepasang. Jadi yang Habil dikawinkan dengan adiknya si Qabil, yang si Qabil dengan adiknya Habil. Jadi gara-gara itu, apa kata saya, dibisik oleh iblis dan setan. Karena dibisik oleh iblis dan setan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, amakonyo, masa iyo kan teganian, itu kan saudara kandung kau, masa dibagi dengan ugang? Gara-gara model itulah Pak, terjadi pertumpahan darah. Nah, karena terjadi pertumpahan darah inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya karena apa penyebabnya? Gara-gara keinginan itu tadi, nafsu yang mengkondisikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, disitulah makanya patut kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sampai pada saat ini Pak. Selalu saya katakan di pagar puding nih Pak, apapun yang terjadi pada diri kita hari ini, ini ilmu tauhidnya Pak. Apapun yang terjadi pada diri kita hari ini, itulah yang terbaik pada diri kita menurut pandangan Allah, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu dia tuh. Jelas Pak? Apapun yang terjadi pada kita hari ini, itulah yang terbaik menurut pandangan Allah, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia. Tadi sudah saya katakan, keinginan kita kok banyak Pak. Kalau bisa ndaknya sawit tuh jangan ada treknya, tandannya gedang-gedang, iya Pak. Sudah itu kalau bisa umpamanya batang parah tuh macam mana bentuk sungai ngalir, itu keinginan Pak. Tetapi Allah, walaupun kita berdoa lah, ya Allah, gedang-gedanglah tandan sawit saya kok ya Allah, kemudian jangan sampai treknya ya Allah, ndaknya tuh Pak, karena sudah diukur sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi begitu. Ayo, ada kotak-kotak tuh diisi, jangan pupurak tidur hari pagi-pagi. Nyuka kadang macam tuh lewat kotak, umpamanya nampak kotak jalannya mulai nunduk, lewat gini bangun pula diisi. Di sebelah tuh ada juga tetangga kok, ada kotak di tetangga kok, isi. Nggak ada terbawa sen cincin boleh go. Karena apa? Karena itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian bersolawat kita kepada Nabi Muhammad. Tadi penghormatan kita kepada Nabi itu Pak, kita tegak galo-galo membacakan solawat. Ini luar biasa Pak. Ini bukan hanya sekedar budaya Pak, bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi Bapak Ibu sekalian, kita tegak tadi adalah bentuk penghormatan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apa? Bahwasanya kita adalah orang yang mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu syafaat beliau itu yang kita harapkan, pertolongan Nabi itu yang kita harapkan Pak, agar kita mendapat pertolongan dari Nabi nanti di hari kiamat itu, ketika kita berkumpul di padang mahsyar. Kita seluruh mulai manusia pertama sampai kepada manusia terakhir dikumpulkan nanti di yaumil mahsyar Pak. Di padang mahsyar itu kita dikumpulkan, kemudian disitulah kita akan berjuang Pak. Berjuang dari apa?
mulai terasa siksa Allah itu. Apa? Panasnya terik matahari ketika itu, Pak. Panasnya matahari bukan main di padang mahsyar. Dak katiknya lah pelindungnya. Kita seolah-olah merasakan sejengkal, Pak, di atas ubun-ubun kita, di atas kepala kita. Bukan main panasnya, menggelegak, Pak. Otak kita ini nanti akan menggelegak. Keringat bercucuran, saking banyaknya manusia ketika itu, sampai banjir keringat, Pak, ketika itu. Mulba bondong-bondong, tak jalan kaulu, tak jalan kaili manusia ko, minta tolong, memohon kepada Allah. Ya Allah, kami kalau tak sanggup lagi, ya Allah, model ikonian panasnya, kemudian manulah banjir keringat pula. Oleh karena itu, berikan naungan kepada kami, ya Allah. Itu permintaan manusia. Akhirnya ketemu dengan Adam alaihissalam, Pak. Apa kata manusia kepada Adam? Ya Adam, kami kok adalah anak cucumu, kami kok adalah keturunanmu, ya Adam. Oleh karena itu mintakan kepada Tuhanmu agar kami jangan merasakan kepanasan, berikan perlindungan kepada kami. Apa jawab Adam alaihissalam, Bapak Ibu sekalian? Wahai anak cucuku galuh-galuh, aku tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada kalian. Apa sebabnya? Karena saya pernah berbuat dosa kepada Allah. Apa dosa Adam, Pak? Dosa Adam itu cuman memakan buah khuldi di waktu di surga, Pak. Kata Allah, setelah diciptakan Hawa, ketika itu apa kata Allah? Dam, iko persinya basuh sayur. Dam, jangan kau dekat-dekat ke batang pohon kau, yo. Kata Allah, wala taqraba hazihi sajarah. Jangan kau dekat-dekat dengan pohon kau. Kalau kau mendekat dengan pohon kau, maka engkau termasuk orang yang zolim, kata Allah. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Rupanya Adam karena sayang ke bini, Pak. Adam tuh bukan main sayangnya ke bini. Karena nganing cakap bini, akhirnya apa? Terdekatan juga. Kata Hawa ketika itu, Bang, elok nian pohon tuh, Bang. Payo kita ke sana. Dak do boleh di Tuhan melarang kita, tak boleh dekat-dekat, apalagi sampai memakan buahnya. Ida, kita nengoklah, payo kita ke sana. Elok nian pohon tu. Akhirnya, karena Adam ko sayang dengan bini, bangkat go, Pak, batengok go, baru sekedar nengok, Bang, kepingin lah soalnya nak makan buah tu. Dibujuk lagi oleh istrinya, Pak. Jangan, kata Adam, tak ada boleh, nanti kita dimurka oleh Allah. Tidak, Bang, sekedar nengok mama megang be jadilah, nyicip jadilah. Padahal tadi Allah sudah katakan, Pak, wala taqraba hazihi sajarah. Adam, jangan kamu menghampiri pohon kau. Menghampiri beda boleh, Pak, apalagi sampai memakan buahnya. Satu contoh ayat yang melarang larangan seperti itu. La taqrabus sholah wa antum sukaro. Jangan kamu menghampiri sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Artinya apa di sini, Pak? Nak mengerjakan sholat B itu dilarang apabila kita dalam keadaan mabuk. Apalagi lah sampai mendirikannya. Nah, mafhum pengertian baliknya apa, Pak? Ini merupakan suatu larangan, tidak boleh meminum minuman keras. Jadi kalau kamu sedang mabuk, jangan sholat. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang sholat dalam keadaan mabuk, ini mengarah jauh tuh, Pak. Tidak tentu apa yang disebutnya. Nah, itu makanya dilarang, Bapak Ibu sekalian.
Jadi karena Adam sayang dengan bininya, akhirnya buambi gola buah. Kita cicip ya bang, jangan dimakan deh, tak boleh, kata Adam. Akhirnya istrinya membujuk go, abang kau tak ada sayang nian dengan awak kau. Masa iyo nak lah sampai di tangan tak boleh gue dimakan. Nyicip nian elok nian bentuknya, manis tak apa kau. Akhirnya ayo golah pak, Adam temakan pak, sehingga begitu sampai di kerengkongannya pak, kemudian datang teguran Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Nak dimuntah tak bisa pak, nak ditelan tak bisa, makanya tinggallah di kerongkongan ko jakun-jakun namanya pak. Ada kita jantan ko ada jakun-jakun nih, jakun-jakun namanya. Iya, yang koha ada, coba pegang dulu, ada pedang. Rupanya pak, Hawa itu karenalah terlanjur temakan pak, lah terlanjur kemakan itu, makonyo sampai ke dadonya pak. Ini mohon maaf ini, jangan kita berpikir nanti oh kok cerita ustaz kok lah macam-macam lah sampai ke susu dan segala macam. Bukan itu sejarah, itu penyebab makanya seorang perempuan itu adu payudara pak. Karena apa? Karena sudah melanggar aturan Allah, makanya tidak boleh ditengok tuh pak, tidak boleh orang sembarang nengok tuh pak. Ya bu, tidak boleh ditengok angka orang tuh. Makanya kalau keluar rumah jangan pakai kutang anda lah. Kok kadang-kadang indah keluar rumah umpamanya pakai kutang anda lah. Lalu kekebat lah tuh. Jangan. Itu Bapak Ibu sekalian. Karena berbuat dosa akhirnya diusir oleh Allah. Dan kau dengan bini kau kok bakibah dari surga kau, kata Allah Ta'ala. Iko basuh saya pak, keluar dari surga ini. Akhirnya Adam pun dikeluarkan dari surga pak. Itulah penyebabnya. Karena berbuat dosa sekali itu pak, akhirnya apa? Maka Allah tidak memberikan kesempatan kepada Adam untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Padahal kita bukan keturunannya kok pak, anak cucu Adam gitu ini. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kemudian manusia berbondong-bondong lagi datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nuh, tolong kami koha. Apa kata Nuh Bapak Ibu sekalian? Wahai manusia, aku tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan selawat, untuk memberikan syafaat kepada kamu. Kenapa? Karena aku tidak bisa menyelamatkan anakku dewi. Itu pak. Kata Nabi Nuh, Lop, entagi banjir tiba. Kan siap-siap. Apa kata bini dengan anunya? Kata bini dengan anaknya, tak kena ada. Jangan ani ngamat kok, wang gilo kok. Bininya dewek ngatanya gilo tuh pak. Itu Nuh pak. Dan anak-anaknya. Itu makanya kalau ada ibu-ibu umpamanya, kalau ada induk-induk kok di pagar puding kok yang ngatokan lakinya gilo, yang ngatokan lakinya bengak, itu sama dengan bini Nabi Nuh dan anak-anaknya itu pak. Laki dewek dikatanya bengaknya kan jadi orang. Kalau tahu bengak kenapa mau dulu? Ya pak? Yo. Sebab dah kan ada pak. Apalagi kita jantan kok, jangan pula mempengaruhi bini. Kan kenela bengak, kan kenela, ya Allah segala macam bengaknya lah dasar kubunya lah kok kalau tahu bengak kenapa mau? Sebab kita kok tak ada yang sempurnanya. Oh mentang-mentang kita suami sempurna, kita tak ada pak. Istri umpamanya sempurna, enggak. Kita ini saling menutupi pak. Kekurangan suami akan ditutupi oleh istri, dan kekurangan istri akan tertutupi oleh suami.
Ndak ada orang tidak akan menghargai kita pak, keluarga kita, kalau tidak kita dewe yang menghargai keluarga kita tuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Begitu juga kepada nabi yang lain. Makanya sampai kita singkat ceritanya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman itu pak yang diberikan kesempatan. Nabi kita, Nabi Muhammad itu bukan main. Kalau Adam itu Allah perintahkan untuk mengurus sekeluarga cuman pak. Cuman keluarganya dewe lah. Kalau Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain cuman diberikan kekuasaan dan ajaran-ajarannya untuk mengurus cuman satu negara cuman pak. Tapi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengurus segala orang yang ada di permukaan bumi ini, segala negara pak, sampai jauh pak dari Indonesia ke Mekah itu 9 jam. Kalau naik pesawat itu 9 jam. Bagi yang sudah pernah naik haji, iya tuh pak, 9 jam Bapak Ibu sekalian. Model itu jauhnya. Afrika masih dekat dengan Mekah pak, Eropa masih dekat dengan Mekah. Tapi kita Indonesia ini pak, itu jauh pak, 9 jam. Apalagi dari Pagar Puding akan lebih jauh lagi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, itu semuanya dijangkau oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui apa? Melalui ajarannya. Siapa yang meneruskan? Para ulama Bapak Ibu sekalian. Sehingga sampailah dak ada orang Indonesia yang pernah ketemu dengan Nabi Muhammad itu kecuali Mamat di pasar itu. Itu Pak. Ajaran Islam itu sampai kepada kita nih pak, itu bukan langsung dari Nabi, bukan langsung dari sahabat, bukan langsung dari tabi'in, tetapi melalui para ulama. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kita kepada syafaat tadi, itulah yang penting. Makanya orang yang akan mendapatkan syafaat itu adalah orang yang membuktikan selama hidupnya di atas dunia sering membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi itu pak. Makanya kita, apalagi kita, kalau kita di Jambi di Tebo itu sering membacakan sholawat. Lahirana sholawat, ya pak. Kemudian lagi umpamanya nak nikah sholawat juga. Baca berjanji. Lahir anak akikahnya umpamanya baca berjanji. Sudah itu gedangnya ke lagi lah sampai pula di usia nikah, pasnya nikah nanti setelah sedekahan baca pula berjanji, baca pula selawat. Kemudian ada rezekinya nak berangkat haji lagi umpamanya, menjelang dia berangkat itu pas kita nak ngantarnya tuh baca pula lagi selawat. Sehingga alhamdulillah acara-acara besar seperti ini, peringatan hari besar Islam, kita membacakan selawat. Makanya alhamdulillah, dan ini merupakan rasa bentuk bukti kita masih ingat kita kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun kita tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masyarakat Pagar Puding ini masih setia, kita masih ingat kita sholat, kemudian kita di dalam sholat ada sholawat. Maka orang yang akan mendapatkan syafaat itu adalah orang yang sering membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, nah hari ini kita Maulid Nabi. Maulid Nabi ini Bapak Ibu, kita membaca cerita tentang peristiwa kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan kehidupan baginda Rasul. Kalau perjalanan kehidupan baginda Rasul dan dengan kelahirannya itu tadi Bapak Ibu sekalian,
jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad itu, sebelum Nabi Adam diciptakan, Bapak Ibu sekalian, maka terlebih dahulu Allah sudah menciptakan Nur Muhammad itu, Pak. Makanya ketika Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah karena keberkahan Muhammad. Model tuh, Pak. Padahal dia udah tahu. Lalu ditanya, malaikat bertanya, ya Adam, kenapa engkau berdoa kepada Allah? Karena keberkahan daripada Muhammad. Apa yang engkau rasakan? Apa yang kau lihat? Di mana kau tahu? Orangnya siapa? Akhirnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Adam? Saya melihat bahwa nama Allah itu disandingkan dengan nama Muhammad. Saya tidak tahu Muhammad itu siapa. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya apalagi model kita kok Pak, yang tidak pernah juga ketemu dengan Nabi Muhammad, sehingga kita bacakan sholawat kepada baginda Rasul. Makanya Nabi pernah mengatakan, man nasiya sholatan alayya nasiya tariqul ilal jannah. Orang yang telah mendengar namaku kemudian mereka enggan membacakan sholawat kepadaku, kata baginda Rasul, maka nanti mereka akan dilupakan jalan menuju surga. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah di dalam hadis qudsi itu mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqatul alam. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan alamku, kata Nabi. Model tunian, Pak. Saking Nabi itu adalah kekasih Allah. Kalau tidak karena Adam, Pak, kalau tidak karena Nabi Muhammad, alamku tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah, masyarakat Masjid At-Tasyakur kok bersyukur kita kepada Allah bahwa kita ketemu dengan ajaran Nabi Muhammad SAW itu. Ini yang patut kita bersyukuri kepada Allah. Ini yang patut kita berterima kasih, Pak. Banyak orang, banyak manusia di negara-negara ini, Pak, jangan di negara, di Indonesia ini, Pak, banyak manusia, banyak masyarakat kita yang tidak sampai ajaran Islam itu kepadanya. Tapi alhamdulillah, walaupun jauh kita dari kota Makkah, Nabi Muhammad yang dilahirkan di kota Makkah itu alhamdulillah ajarannya sampai juga kepada kita, Pak. Walaupun hanya sekedar umpamanya macam-macam kita nan dapat dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tuh, ya Pak, macam-macam. Ada cuman yang dapat cuman Yasin nandalah, itu cuman nan dapat. Makanya setiap malam Jumatnya Yasinan, karena itulah nan dapat. Sembayang tidak, puasa tidak, segala macam tidak, tapi Yasinan iyo, berarti cuman Yasin itulah nan dapat dengannya, Pak. Ada juga cuman yang dapat cuman kulhu adalah, Pak. Jadi kalau ketika orang sedekah umpamanya hadir baca kulhu, itulah yang dapat, Pak. Semayang tidak. Ada juga yang dapat sholat, Pak. Ada yang dapat sholat, ajaran sholat ada, walaupun hanya sekali setahun. Cuman itulah yang dapat. Cuman sholat hari raya itulah. Ada yang dapat sekali seminggu, hari Jumat andalah. Ngapa tak ke kebun, Bang? Kau tentu dah hari Jumat hari kau. Itu tuh. Bertanya bini, tak ada ke kebun, Bang? Kau tentu dah hari kau hari Jumat. Aku kau nak semayang ke masjid tuh, ha? Hadirnya ke masjid itu hadir semayang Jumat, tapi semayang Jumat itulah asar dagi. Ada cuman yang dapat ajaran sholat itu kapan, Pak? Cuman maghrib andalah. Maghribnya semayang,
Isya lagi, subuh apa lagi, kan gitu. Ini Bapak Ibu, macam-macam kita mendapat ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, itulah hikmahnya Nabi Muhammad dilahirkan. Walaupun demikian, alhamdulillah Pak, masih ada kita dapat, ya Pak, masih ada. Walaupun hanya sekedar Yasin lah yang kita dapat. Paling tidaknya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang membacakan Al-Quran itu satu hurufnya diberikan 10 pahala. Itu satu huruf Pak, diberikan 10 pahala. Kalau inyong baca umpamanya Yasin 2 hurufnya Pak, betul apa dah? 20. Apalagi sampai umpamanya kepada akhirnya, sampai ayat terakhir di surah Yasin itu lah berapa huruf kita baca Pak. Model itu banyak pahala yang akan kita terima Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bersyukur, masih syukur kita Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, inya sembahyang umpamanya cuma di hari Jumat andalah, alhamdulillah, alhamdulillah lagi hendaknya ke masjid. Oh, inya sembahyang cuma waktu maghrib andalah umpamanya, alhamdulillah, berarti masih adonyo mensejajarkan keningnya dengan telapak kaki, masih hendaknya sujud. Alhamdulillah. Islam kok jangan dipersusah amat Pak Imam. Iko bu agamu segala dak boleh. Yasinan dak boleh. Maulid Nabi dak boleh. Kemudian lagi banyak macam-macam. Ada lagi bersalam setelah sholat berjamaah dak boleh. Bid'ah. Galau-galau nak bid'ah. Makanya masih ada yang ngatakan oh itu bid'ah tuh. Alhamdulillah Pak, karenanya masih dapat hadis Nabi itu. Walaupun hadis Nabi itu banyak, cuman nyo dapat umpamanya masalah hadis masalah bid'ah. Kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar. Tiap-tiap yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi itu adalah bid'ah. Yang setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap yang sesat masuk neraka. Adonan cuman dapat hadis itulah Pak, makanya mengharamkan segala cara. Baca berjanji tidak boleh. Maulid, apa tuh maulid Nabi? Bid'ah. Nabi tidak pernah menyuruh kita. Nabi tidak pernah perintahkan untuk diperingati hari kelahirannya. Itu nan katanya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Masih ada ajaran agama itu dapat. Masih ada hadis nan dapat dengannya. Ada pula nan dapat dengannya. Umpamanya hadis itu apa? Cuman innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu harus dengan niat. Alhamdulillah. Niat kita ke siko apa? Niat kita bukan mengulang tahunkan Nabi. Nabi tidak pernah ulang tahun Pak. Tetapi sesungguhnya Nabi selalu memuliakan hari kelahirannya setiap hari Senin. Kemudian beliau selalu melaksanakan puasa sunat Pak. Karena apa? Karena memuliakan kelahirannya di hari Senin. Nabi macam itu. Mun kita segala dak elok. Karena apa? Kenapa dia bid'ahkan? Kenapa tidak dibolehkan? Karena nyo takut bogi. Sebab kalau nak acara macam itu kok nak do iurane. Ya Pak? Giliran di iuran tu nyo berat Pak. Lah sakit pinggangku dibuat nih. Nencamah kok lah mula makan tadi bertambuh, ada pula jaring. Baik, kita teruskan. Jadi karena apa? Kenapa dia menghalang-halangi acara seperti ini? Itu mungkin Pak,
karena takut iuran. Giliran dah datang panitia ke lagi mendatang pula, berapa kau iuran kau? Dikenakan kita, banyak nian. Ini nak jadi ubat Nabi kau tu Pak. Coba bayangkan. Pak, Abu Lahab paman Nabi Pak. Abu Lahab dia itu adalah saudara Abdullah, paman Nabi, paman kontannya Pak, paman kontan Nabi Muhammad. Siapa namanya? Abu Lahab. Abu Lahab itu Pak, itulah dijamin oleh Allah, lah dikutuk oleh Allah, dijaminnya masuk neraka Pak. Itu makanya satu surah di dalam Al-Quran itu surah Al-Lahab, tabat yada abi lahabil. Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab itu sudah dipastikan Pak, kekal selama-lamanya dalam neraka Pak. Tapi Bapak Ibu sekalian, siksanya akan diringankan oleh Allah setiap hari Senin Pak. Setiap hari Senin Pak Kades, itu siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia memuliakan, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad itu Pak. Apa pengorbanan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad Pak? Itu yang perlu kita ketahui. Abu Lahab kok punya namanya seorang budak Pak. Budaknya itu nama Suwaibah. Suwaibah kok tadi adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Kalau dulu budak itu, hamba itu milik kita Pak, sama dengan kerbau, boleh kita perjualbelikan. Jadi kalau nak bebas harus ditebus. Untuk menebus seorang budak itu harganya sama seperti satu ekor unta merah Pak. Unta merah itu harganya itu bukan main Pak. Kalau dihitung dengan harga sekarang itu 1,5 miliar harganya Pak. Model itu. Ketika itu Abdullah kanlah meninggal kok. Kemudian Aminah kok sedang hamil tua. Apa kata Abu Lahab? Suwaibah, kau pergi ke rumah ipar saya tu nak. Kan iparnya tu Pak. Ke rumah istri saudara saya tu. Karena nak melahirkan. Kau tengok-tengok. Kalau inyolah melahirkan ke lagi, kasih tahu saya. Bakal kasih kabar kepada saya. Apa kata Suwaibah? Siap tuan. Iko persi bahasanya zaman sekarang tu, siap. Kamu ke siko ya, kata Pak Kades. Siap Pak Kades. Nah kan gitu tuh, kata siap gini banyak. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Akhirnya pendek ceritanya itu, lahirlah Muhammad Pak. Kemudian balarilah Suwaibah menemui Abu Lahab ketika itu. Tuan Abu Lahab, sesungguhnya anak keponakanmu sudah lahir. Jenis kelaminnya laki-laki, diberi nama Muhammad. Bukan main Pak. Abu Lahab itu malompat-lompat dia Pak. Tahonjak kau lu, tahonjak kaile Pak. Karenanya senangnya kelahirannya itu. Di mana simpang nyo tunggu orang lewat Pak. Saudara-saudaraku, wahai sekalian masyarakat kota Mekah, sesungguhnya anak keponakan kula lahir, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian namanya Muhammad. Maka sekarang aku siapkan di rumahku. Ayo kita ke rumahku rami-rami. Di sanalah saya siapkan makanan, hidangan yang selezat mungkin. Bukan main Pak, inyo menjamu masyarakat yang banyak yang diundangnya Pak, dengan kelahiran Nabi Muhammad itu, dengan makanan yang lezat-lezat Pak, makanan yang jarang ditemukan di kota Mekah ketika itu. Karena Abu Lahab orang kaya Pak, maka inyo siapkan makanan Pak. Ketika itu di tengah keramaian itu, maka apa kata Abu Lahab? Aku mengumumkan
kepada kamu sekalian bahwasanya hari ini Suwaibah yang merupakan hambaku, hari ini dengan keberkahan lahirnya keponakanku Muhammad, kata Abu Lahab, maka Suwaibah aku merdekakan, maka dia sudah aku bebaskan dari aku, dan dia sudah merdeka, dan dia sudah bisa seperti hidup layaknya seperti kita bersama. Model itu pengorbanannya Pak, nyo jamu orang. Makanya alhamdulillah ketika aku sampai di Siko tadi, aku diajak makan dulu Pak. Ada pula umpamanya lalap jering ngudoe, iko membuat lamu ceramah kok. Jarangnya aku bertambuh makan tuh. Alhamdulillah tadi bertambuh Pak. Saya doakan kepada Allah, mudah-mudahan yang masak tadi, tuan rumah tuh, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memuliakan para ulama tadi sehingga mungkin menjadi wasilah bagi kita, bagi mereka untuk menuju jalannya surga Firdaus nanti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, model itu pengorbanan. Pengorbanan siapa Pak? Pengorbanan Abu Lahab yang sudah merupakan kekal selama-lamanya dalam neraka. Mun kita kadang-kadang kalau ada acara-acara hari besar model itu, acara maulid model itu, ketika diminta sumbangan 30 kerut keningnya kadang-kadang Pak. Pada berapa nian lah? Nah ini Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah juga lah Pak, bersyukur juga lah kita. Tidak ada nyumbang, tidak lah, paling tidaknya hadir jadi gol lah. Alhamdulillah. Sebab begini Pak, kita hidup kok Pak Kades, kita hidup kok siapapun kita, itu cara pandang orang dengan kita Pak Kades berbeda-beda. Nazratun nas laka mukhtalifan. Cara orang memandang terhadap kita tuh Pak, itu berbeda-beda. Berbeda-beda cara orang melihat kita, berbeda-beda cara orang memandang kita Pak. Fahunaka mayyaraka syai'un. Kemudian ada orang yang memandang kita itu Pak dengan kejelekan Pak. Nyo memandang kita kok jelek lah terus, ndak ada naneloknya. Ada orang yang melihat kita model itu, ada orang yang menilai kita model itu, banyak Pak. Ndak berhasil budak tuh nyo macam ko. Mulai dari nenek moyangnya dulu dibacanya sampai kini kok keturunannya macam iko. Ndak ada eloknya Pak, nyo mandang gitu kok ada cara orang model itu, ada Pak, banyak. Saga orang kok segala dah elok nian orang ada kok cacat itu, bukan mainlah berbuat kok ada kok cacatnya. Jadi kita hidup kok penuh dengan masalah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nggak usah heran, penuh dengan masalah. Nggak ada masalah di keluarga kita, mungkin orang lain melihat kita juga masalah Pak. Kehadiran kita bagi orang yang tidak senang bisa jadi masalah Pak. Udah tentu Pak Kades lah elok Pak Kades berbuat hati cuki-cuki orang tu lah, cuman supaya dah elok model itu nih lah Pak. Ada orang yang model itu, aduh banyak. Makanya pandangan manusia terhadap kita tuh bermacam-macam Pak. Ada juga mayyaraka mujahidan. Ada juga orang yang memandang kita tuh dengan yang baik Pak. Artinya apa? Ini menghilangkan suuzonnya. Ini tidak pernah suuzon dengan orang. Ini memandang orang itu positif. Ini memandang orang itu dari sisi baiknya Pak, bukan dilihat dari sisi buruk. Iko kebanyakan kita melihat orang dari sisi buruknya Pak. Tapi yang dianjurkan oleh agama itu sesungguhnya apa Pak? Yang dianjurkan oleh agama itu, pandanglah manusia itu dari sisi baiknya Pak. Pasti ada eloknya Pak.
Ya Pak, aku beri contoh. Dalam rumah tangga Pak, kalau ada umpamanya istri melakukan kesalahan atau suami melakukan kesalahan, maka itu dilihat, diingatkan. Sudah itu melakukan lagi kesalahan umpamanya cuman 3 kalinya melakukan kesalahan Pak, aku dah ndak lagi, aku nak minta cerai lah, ndak telap dia aku macam iko koko, sekalinya model itu, 2 kali model itu, 3 kali model itu golah, padahal nanti 3 itulah kesalahannya tuh Pak, 3 itulah kesalahan kita kadang-kadang, tapi ibu-ibu kalau tak tahan lagi, inyo dak melihat sisi baiknya, dak dilihatnya. Tidak pernah dia terlihat umpamanya karena keburukan kejelekan yang 3 kali itu tadi, sehingga hilang kebaikan yang setiap hari, apa namanya tuh, setiap hari Jumat, setiap hari Minggu ngasih sen tuh umpamanya nak ke pasar Teluk Singkawang tuh, itu tidak diingat lagi dah tuh. Yang kita puntang panting lingkang pukang cari rezeki, tidak diingat lagi. Kadang-kadang karena sayang ke bini umpamanya tak tentu lagi nam punya orang ambil go. Biar petai uang nyo dak ada nanam petai dah. Lalu juga makanya sering saya katakan Pak, sering saya sampaikan di sini, bertanam sawit sebatang agam, ndak ada nyo nanam sawit dah Pak, tapi nyo tiap minggu jual sawit Pak Kades. Ada juga. Karena apa? Karena sayang ke bini, karena sayang ke anak, karena besok hari Minggu nak ke pasar Teluk Singkawang tuh akhirnya macam manu akal di hari Sabtu tuh harus dapat biar petai ugang buat ada model ini, ada motong idah punya pagah sebatang idah tapi jual getah. Ada juga banyak kini sawit lah mahal ya Pak, sawit mahal gini. Bagi bapak-bapak yang punya yang punya kebun sawit yang sudah produktif umpamanya, jangan percaya amat ke anak buah. Nyoko Pak Buya, anak buah awak lah kau salah lama nyoko dagi. Ya Allah Pak, kita niatlah nak bawa mobil kok ke kebun sawit tuh, tapi apa Pak inyo tukang panen. Dalam semak tuh agak 3 tandan. Nani kok yo inyo angkat 3 tandan Pak. Kalau sempat 5 tandan 20 kilo sepikul kali 3.000 Pak, tambah upah panen 150 seton 4,5 dapat lah. Iya. Lalu kita yang punya kebun lekol ada trek sawit begini ya, apa tidak trek mentiap panen berkurang tuh. Itu tuh Pak, umat Nabi Muhammad tuh Pak. Iyo, alhamdulillah masih umat Nabi Muhammad. Berdoa kita mudah-mudahan nanti akhir kehidupannya husnul khotimah. Itu Pak. Kan main datuk tuh. Lah terbungkuk-bungkuk ke kebun pagah motong. Pas di hari Kamis, hari Kamis ngumpul. Hari apa? Hari Kamis. Tentulah di aku pagah pudinggo. Hari Kamis ngumpul. Bangkatlah datuk. Tinggi. Tinggal batok anda. Lah dipupul kawan dulu. Kawan mupul tengah malam, datuk kau berangkat pagi, tinggi, lebih Pak. Itu
Ada juga yang model itu. Aduh Pak, karena apa itu? Karena sayang ke bini, sayang ke keluarga. Makanya Bu, elok-elok perangai ke laki. Ya Bu? Nah. Hormati laki, dibuatan kopi pagi, walaupun nyolum jago, buatan lah. Iko dah, buat wak kopi, lah tuwo dek hidup kau, tu air ada dalam termos tu kemudian gulur toples tu, kopi ada lah di situ, buat dewek ngapo. Kalau aku punya bini macam tu cepat campang batang lagi.